Pelayanan Kepatuhan dan juga PLT Dirjen Instrumen dan Penanganan HAM dan seluruh para staf dan juga dari Direktur TPL, direksi. Kami dari Partai Golkar, Dapil Sumut 1 dengan Maruli Siahaan. Tadi sudah kita mendengarkan apa yang dipaparkan oleh dari Dirjen. Ya, saya pikir itu adalah langkah-langkah yang cukup bagus dan juga sudah turun ke lapangan, bahkan sudah mendata ada berapa tindak lanjut yang harus dilakukan. Mungkin tadi kita sudah disampaikan itu, saya pikir ini bisa ditindaklanjuti, Pak. Tapi berkaitan dengan kondisi sekarang, bahwa TPL juga sudah memaparkan mulai dari proses dan perizinan, termasuk juga apa yang mereka lakukan kepada masyarakat, saya pikir sudah ada di data, ya, baik kesejahteraan. Dan yang bermasalah sekarang adalah unjuk rasa yang besar-besaran. Bahkan menyatakan tutup TPL, tutup TPL. Ini juga sebenarnya ini suara masyarakat banyak. Tapi kita harus bisa membuktikan fakta apa sebenarnya yang menutup TPL ini. Ya, tadi sudah dipaparkan bahwa kerusakan lingkungan, belum juga ada yang menyangkut juga dan juga inkrah secara hukum tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kerusakan lingkungan itu belum ada. Ya, ini juga bahkan laporan-laporan yang ditangani di polisi adalah dari pihak TPL dan itu sudah ada yang sudah mendapat hukuman. Ini apakah TPL pernah dilaporkan oleh masyarakat mengenai kerusakan lingkungan? Itu dulu. Kalau memang ada dan sejauh mana prosesnya, karena apa? Menutup pabrik yang sudah mempunyai izin, pemerintah mengeluarkan izin, tidak sembarangan ini untuk mengatakan tutup. Harus ada pembuktian kesalahan secara hukum. Ini harus kita akui dulu, ya. Sama misalnya seperti salah satu pabrik yang lain, kalau memang ada pelanggaran hukum berarti izinnya dicabut. Sebenarnya gampang sebenarnya kan, izin dicabut tidak operasional. Jadi kalau tidak ada hak masyarakat mengatakan tutup TPL, ya itu tidak ada haknya, adalah hukum yang berbicara. Itu harus betul-betul kita patuhi. Saya terus terang, saya adalah putra daerah, saya miris dengan keributan ini. Sepertinya ada pihak-pihak lain yang menunggang ini. Ini perlu menjadi catatan buat kita dari kementerian juga. Ya, harapan saya dengan adanya TPL ini, saya pikir tadi apa yang disampaikan dengan berkaitan kerjasama dengan masyarakat, termasuk juga bagaimana membangun untuk kesejahteraan sudah dilakukan. Dan inilah keinginan kita, saya sebagai putra daerah, perusahaan yang ada di daerah itu sudah memberikan bantuan, berarti mensejahterakan masyarakat. Kemudian perlu juga kita ketahui sampai saat ini mungkin soal banjir, kerusakan Danau Toba, ini perlu dihadirkan untuk dari Kementerian Lingkungan termasuk juga ahli. Apakah berakibat banjir dan juga longsor adalah akibat daripada kehadiran oleh TPL? Ini harus ini karena ini yang dikomplain masyarakat. Dan ada 6 yang perlu diluruskan nanti dan mungkin menjadi kita sebagai anggota DPR RI pengawasan dan mungkin membentuk panja turun ke lapangan supaya bisa untuk apakah ada pelanggaran HAM. Mungkin yang pertama sengketa batas lahan dan klaim tanah adat. Sudah jelas dipaparkan bahwa belum ada yang menentukan memutuskan soal tanah adat, ya. Kemudian yang kedua kerusakan lingkungan dan gangguan ruang hidup. Nah, ini kan terjadi benturan ini kan karena antara masyarakat mungkin masuk dan melakukan perbuatan, ya pastikan benturan. Tapi kami harapkan dari TPL jangan terpancing, ya. Tapi kalaupun ada ditemukan melakukan perbuatan kejahatan, segera laporkan ke polisi. Itu mungkin langkah yang harus kita lakukan sehingga tidak terjadi konflik. Kemudian yang ketiga adalah pembatasan akses dan mobilitas masyarakat. Ini juga perlu dengan jelas, Pak. Tadi sudah jelaskan bahwa hanya 42 kakak di Setara Horas ya yang merasa keberatan. Tolong Pak, data-data 42 orang ini. Berarti apakah masyarakat yang mengaku dia masyarakat sana itu termasuk masyarakat dari situ atau numpang? Ini terus terang banyak kita lihat ini yang menjadi
permasalahan dan memicu ya termasuk unjuk rasa yang kemarin ke kantor gubernur. Kemudian yang keempat adalah intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi. Ini juga kami dorong kepada TPL, udahlah kalau memang ada intimidasi dari security, ya diberhentikan sekarang. Jadi supaya kita lihat nanti kemurniannya, siapa yang memulai dan siapa mengakhiri sehingga terjadi intimidasi tersebut. Jadi supaya ada manfaatnya pertemuan kita untuk hari ini, Pak, tolong nanti disarankan jangan terpancing, ya, jangan terpancing, ya upayakanlah untuk solusi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rapidin tadi, bagaimana solusi yang terbaik. Kemudian yang kelima, konflik horizontal antara kelompok masyarakat. Ini juga perlu, tadi sudah dipaparkan kerusakan, termasuk juga mereka yang melakukan bahkan sudah ada putusan hukum 2 tahun, 1 tahun dihukum, tapi dari pihak TPL sampai sekarang belum ada pengaduan dilaporkan oleh masyarakat. Saya juga belum tahu. Ya tadi disampaikan loh dari HAM tadi ada LP yang ditangani oleh pihak polisi. Mohon Pak nanti dicek itu siapa korbannya, siapa yang buat laporan. Ya supaya bisa nanti ada keseimbangan yang berkaitan dengan peristiwa ini. Kemudian krisis kepercayaan warga terhadap pemerintah dan juga TPL. Nah, disebutkan bahwa pemerintah atau dari pihak masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintah. Ini juga perlu kita tindak lanjuti. Jadi yang jelas penulisan ini mungkin harus segera pimpinan kita tangani supaya jangan terjadi lagi suatu permasalahan yang sangat besar. Dan mungkin terakhir, karena ini adalah berbagai pemerintah, Kementerian Lingkungan dan Kementerian Kehutanan, termasuk juga mungkin tenaga kerja, ini juga perlu mungkin ya kerjasama bagaimana supaya mereka ikut dilibatkan apakah Pokja atau untuk ikut menangani. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.